Oke, kita coba file, print. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika kalian print, hasilnya akan seperti ini, kelihatan rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rohiman di channel Rohiman Tutorial. Kali ini saya akan membuat tutorial terkait dengan Excel, yaitu bagaimana cara membuat tabel sederhana seperti yang ada di layar ini ya, dengan menggunakan Excel. Pertama, kita buat judul tabelnya dulu apa? Ini saya lihat judulnya adalah Rencana Pembelanjaan Usaha Warung Kelontong. Oke, saya buat judul ya, sembarang. Mau di sini boleh, di atas boleh, di sebelah kanannya juga boleh. Hurufnya kapital semua. Rencana Pembelanjaan Usaha Warung Kelontong. Ya sudah, enter ya. Rencana Pembelanjaan Usaha Warung Kelontong. Nah, berikutnya untuk bagian-bagian kolomnya ini ya, judul kolom, ini ada nomor, nama barang. Oke, saya buat dua dulu, nomor dan nama barang. Kita selingin dua ya, langsung dua saja. Di sini ada nomor, kemudian pindah sel ke bagian kanannya ya, dengan cara tekan panah ke kanan saja. Nama barang, kemudian oh ya, ini jangan bingung ya, ini kok nama barang melewati garis ini. Nggak usah khawatir, kalian kursornya arahkan saja ke bagian sini antara C dan D. Ini kan ada garis, kita double klik saja 2 kali ya. Nah, maka akan geser seperti ini. Atau bisa juga dengan cara klik, jangan dilepas ya, kemudian digeser ke kanan. Nah, seperti itu. Berikutnya ada rincian. Di bawah rincian ada volume, satuan, harga satuan. Oke, rincian ya. Rincian, kemudian kan di bawahnya ada volume, enter saja. Kita pindah sel bawahnya. Volume, pindah ke sel yang kanan. Satuan, kemudian pindah lagi ke sel yang bagian kanan. Harga satuan. Oke, ini kan melewati garis ya, sama seperti tadi caranya. Klik, kita geser ke kanan. Terakhir, jumlah. Di sebelah sini, sebelah sel kanannya ya, jumlah. Oke, judul kolom sudah kita buatkan, sekarang tinggal kita rapihkan. Caranya, pada sel yang ini, yang ada tulisan nomor, kita blok saja ke bawah sekali seperti ini. Kemudian, kalian pilih Match and Center, kita klik di sini. Kemudian, nah ini kan tulisannya masih tidak rapi ya, masih di bawah posisinya. Kita klik bagian atas ini nih, sekali. Nah, maka tulisannya akan center seperti itu. Kemudian nama barang sama seperti tadi, kita blok ke bawah. Kita klik Match and Center, kemudian klik bagian atas ini. Nah, kemudian rincian. Rincian itu kan seperti ini hasilnya ya. Nah, kita blok sampai 3 kali ke sini ya, sampai kolom F. Nah, ini akan ada tulisannya, ini F. Kemudian kita klik Match and Center. Kemudian kita klik bagian ini ya, biar rapi tulisannya. Volume satuan dan harga satuan, ini cukup dengan kita atur posisi senternya aja ya, tulisannya biar di center, posisinya di tengah-tengah. Nah, biar lebih jelas ini saya perlebar dulu. Nah, biar tahu bedanya ya teman-teman ya. Ini kan volume tulisannya kan ada di bawah ya, di bawah, di pojokan gitu di bawah. Nah, kita klik bagian atas ini. Kemudian bagian bawah juga kita klik. Nah, tulisannya akan seperti itu.
Yang satuan sama, kita klik bagian ini, harga satuan juga. Nah, untuk jumlah seperti tadi ya, di nomor dan nama barang kita blok ke bawah. Kemudian match and center, kita klik bagian ini. Nah, sudah kelihatan agak rapi ya. Kemudian nah, kita buat garisnya ya. Garisnya kita buat, klik di sini, kemudian kalian blok ke kanan sampai jumlah seperti itu. Terblok seperti itu ya. Kemudian di atas ini ada menu bottom border. Kita klik saja panahnya ini. Kemudian di sini ada banyak pilihan. Ini saya pilih all borders. Nah, maka akan seperti ini hasilnya. Sudah kelihatan rapi, ada garis-garisnya ya. Nah, tinggal kita rapikan saja sekarang. Nomor misalkan, ini kan terlalu lebar. Caranya kita geser aja nih. Kita klik sekali, ditekan terus, kita geser ke kiri. Atau bisa juga dengan cara begini teman-teman. Kita klik di sini, pokoknya di area di kolom B sekali saja seperti ini. Kalian pilih format, kemudian ini ada row, ada kolom. Nah, kita pilih kolom. Nah, ukuran kolom nomor ini 5,57. Kalau sekiranya terlalu lebar, kita kurangi. Ini menjadi 5 misalkan lebih bulat. Kemudian enter. Nama barang sama. Kita pilih format, kemudian pilih kolom. Ini kan ukuran aslinya 15,86 ya. Nah, kita tambahkan saja, karena itu kurang lebar kan. Menjadi misalkan 20. Enter. Oh, masih kurang panjang. Kita tambahkan saja, jangan 20. Ini sekitar 36 misalkan. Enter. Seperti itu. Nah, untuk volume sama, ini kan terlalu lebar kalau menurut saya untuk volumenya. Karena itu kan nanti isinya cuma 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita pilih format, kolom, 8,43, kita perkecil menjadi 5 misalkan. Enter. Satuan ini kurang lebar ya. Misalkan satu lusin, satuan kan ada lusin, kilogram, misalkan lembar. Ya. Kita klik format, kemudian pilih kolom. Dari 8,43 kita tambahkan menjadi 12 misalkan, kemudian enter. Nah, harga satuan kurang lebar ya. 15,43 ini menjadi 18 misalkan, enter. Jumlah sama ya. Kurang lebar ini. Ini menjadi 19 misalkan, ini contoh saja. Nah, ini tulisan rinciannya kan sama ya, terlalu sempit begitu. Beda dengan bagian ini. Ini kan rinciannya antara bagian atas bawahnya kan lebar ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya ini bisa dengan klik bagian ini ya. Di antara nomor 5 dan 6, di sini kan muncul, kalau kita taruh di garis di sini akan muncul tanda plus seperti itu. Kita klik, jangan lepaskan ya, geser aja ke bawah. Nah, atau sama cara jalan tadi. Teman-teman klik pada rincian, pilih format, pilih row. Hasilnya kan 22,5. Kalau misalkan kurang lebar row-nya, tambahkan menjadi misalkan 26, enter. Yang bawah sama, kurang lebar, 25,5 kita ubah menjadi 36 misalkan, enter. Seperti itu. Jadi mudah ya, bisa caranya. Nah, berikutnya kita lihat, oh ya, ini kan tidak polos ya. Untuk judul kolomnya ini ada warna abu-abu ya, abu-abu agak kehitaman. Nah, kita kasih seperti itu. Kita blok di sini di bagian nomor, kemudian sampai bagian jumlah kita blok. Kemudian di atas ini ada fill color, kita klik aja panahnya. Nah, teman-teman bisa menambahkan warna di sini. Nah, tadi kan abu-abu, berarti bagian ini ya. Kalau saya biasanya, kalau enggak di bagian kedua ini, bagian ketiga. Kalau ketiga agak gelap, saya pilih biasanya di sini yang atasnya. Nah, seperti ini. Tulisannya kita pertebal, kita blok. Di sini ada icon B segitu ya.
Klik saja. Nah, sekarang hurufnya menjadi tebal. Kemudian judulnya sama, kita klik di sini. Kemudian kalian blok sampai ke kanan ini, sampai di atas jumlah. Pilih Match and Center. Kemudian pertebal hurufnya. Kalau kurang besar, misalkan perbesar, ini kan 11 ya. Kita klik di sini aja. Pilih ini. Nah, atau bisa juga dengan klik icon ini nih. Seperti ini. Kalau diperkecil ini 12 misalkan. Yang ini cukup 11 saja. Kemudian nah, kita buat tabel kosongnya di bawah ya. Kita blok saja bagian ini sampai ke bawah. Mau berapa banyak misalkan. Segini aja ya, cukup. Kita klik bagian ini nih. All borders. Nah, maka akan menjadi tabel seperti ini. Nah, berikutnya pada bagian yang baris terakhir kita klik di sini, kita blok sampai bagian jumlah ya, harga satuan, sampai bagian harga satuan. Kemudian klik Match and Center, kita langsung aja klik bagian yang ini nih. Kita tulis jumlah. Nah, hurufnya besar. Kemudian pertebal. Oke, udah hampir mirip ya. Nah, cuman bedanya kalau yang ini kan masih terlalu lebar ya. Oke, kita lebarkan juga. Nah, caranya sama. Klik bagian sembarang ya, misalnya di sini jumlah. Kita blok sampai bagian situ. Kita pilih format, kemudian row. 15 ya. Kita tambahkan menjadi misalkan 20. Oke, maka akan menjadi lebih lebar lagi. Yang bagian bawah sama kita ubah. Row kita buat menjadi 30 misalkan, enter. Seperti itu. Oke, kalau sudah, ini kan sudah. Nah, bagaimana cara ngeprintnya? Cara ngeprintnya mudah sekali. Kalian klik di sini, kemudian blok sampai area yang mau di print. Nah, sampai sini kan yang mau di print. Kemudian kalian pilih page layout. Ini ada print area, klik saja print area. Kemudian kita pilih set print area. Nah, di sini setelah saya klik set print area, ada garis putus-putus ya di sini. Artinya apa? Ini artinya ini tabel ini ketika di print ini akan melebihi di satu halaman, teman-teman ya. Kita buktikan saja, kita klik file, kemudian print. Nah, bisa kalian lihat ya. Untuk kolom jumlahnya ini kan tidak ada ya. Kepotong sebelah kanannya. Saya geser nih. Nah, kepotong kan? Nah, caranya bagaimana? Caranya kita pilih page sheet up di sini. Ini di bawah print area ada page sheet up. Panah ini kita klik. Kemudian kalian pilih paper size ya. Mau pakai kertas apa? Kalau saya biasanya A4 ya. A4 saja, tidak masalah. Kemudian yang ini portrait tetap. Nah, kita atur marginnya. Margin. Nah, saya biasanya kalau mau bikin tabel, marginnya itu ada di ukuran ini. Leftnya 1, kanannya juga 1. Yang atasnya itu minimal 2 kalau saya. Nah, 2,5 lebih bagus lagi. Bawah sama 2,5. Nah, di bawah ini kan center on page ini ada horizontal sama vertikal. Nah, bagian horizontal ini biasanya kalau saya ini di checklist ini. Nah, tujuannya buat apa ini? Biar nanti tabelnya itu antara bagian yang kanan dan bagian kiri itu seimbang. Nah, kalau tidak di checklist nanti tidak seimbang, begitu ya. Saya checklist. Sedangkan untuk vertikalnya tidak usah. Kemudian oke. Nah, ternyata ini masih ada ya, masih ada garis, artinya ini
terlalu kelebaran teman-teman ya. Caranya bagaimana? Caranya kita kurangin berarti nih. Misalkan yang terlalu lebar yang mana? Ya harga satuan misalkan kita kurangin saja. Kita kurangin ini dengan cara klik geser ke kiri. Oh masih kurangin lagi. Masih yang ini kita geser nih sama barang. Nah geser lagi dikit. Nah kan sudah tidak ada ya. Ini sudah menjadi satu halaman. Nah ini harga satuannya ya, bisa teman-teman lihat, bisa kalian lihat tulisannya tidak utuh, kepotong. Caranya bagaimana supaya kelihatan utuh? Kita klik aja di sini, di bagian atas ada wrap text, kita klik saja, maka tulisannya akan pindah ya untuk satuannya, pindah di bawahnya. Oke, kita coba file, print. Nah seperti ini. Jadi nanti ketika kalian print, hasilnya akan seperti ini, kelihatan rapi. Sampai di sini dulu tutorial cara membuat tabel sederhana di Microsoft Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.